kedua adalah dampak kesenjangan ekonomi. Dampak kesenjangan ekonomi dapat memengaruhi kehidupan masyarakat. Kesenjangan ekonomi mengakibatkan dampak negatif bagi kehidupan. Berikut ini kesenjangan negatif ekonomi bagi kehidupan. Yang pertama ada permukiman kumuh. Munculnya permukiman kumuh merupakan salah satu dampak negatif dari kesenjangan ekonomi yang dapat dijumpai di lingkungan sekitar. Lingkungan rumah dapat menjadi salah satu penilaian tingkat ekonomi seseorang. Munculnya permukiman kumuh disebabkan kemampuan ekonomi yang rendah. Banyaknya permukiman kumuh menandakan bahwa makin banyak kesenjangan yang terjadi di lingkungan sosial kita. Permukiman kumuh terbentuk karena kemampuan ekonomi yang rendah. Kesempatan untuk mendapat pekerjaan juga sulit dengan kemampuan yang dimiliki saat ini. Yang kedua ada kriminalitas meningkat. Ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, banyak orang yang memilih secara singkat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Cara singkat yang digunakan ialah melakukan tindakan dalam arti kriminalitas. Ini adalah bentuk tindakan sosial yang dengan cepat mendapatkan apa yang diinginkan dalam waktu yang singkat. Ketika kita lihat makin banyak tindakan kejahatan, berarti salah satu dampak dari kesenjangan ekonomi adalah kriminalitas meningkat. C. Kemiskinan. Tingkat pendapatan yang makin menurun membuat seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Ketika makin lemah kemampuan dalam memenuhi kebutuhan, dapat digolongkan dalam bentuk kemiskinan. Ketika kesenjangan antara si kaya dan si miskin makin jauh, kemiskinan makin bertambah. D. Konflik sosial. Permasalahan di lingkungan tidak dapat dihindari karena semua proses kehidupan selalu memenuhi permasalahan. Ketika pendapatan rendah, jenis konflik ini akan makin terasa, khususnya dilihat dari lingkup keluarga dan kebutuhan yang harus dipenuhi. E. Kecemburuan sosial. Ketika memiliki tingkat pendapatan rendah, seseorang akan merasa cemburu atau iri kepada kekayaan yang dimiliki oleh orang lain. Hal ini akan membuat buruknya mental seseorang yang memiliki pendapatan rendah. F. Keamanan. Meningkatnya kriminalitas akan memengaruhi rasa aman bagi masyarakat. Banyak contoh tindakan kriminalitas yang membuat orang-orang selalu was-was dan waspada dengan lingkungan sekitar. G. Tingkat pendidikan rendah. Ketika pendapatan rendah tidak mungkin dapat memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya. Hal ini membuat keadaan makin parah. Jika hal ini terjadi terus-menerus, permasalahan ini tidak akan terselesaikan sehingga membutuhkan bantuan pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan ini. H. Kesehatan menurun. Pendapatan yang rendah membuat seseorang tidak begitu peduli dengan keadaan kesehatan diri sendiri. Apabila terjadi gejala penyakit yang masih ringan tidak begitu memedulikan. Akan tetapi, ketika sudah parah baru ketahuan. Penyakit juga didapatkan karena keadaan lingkungan tempat tinggal yang kumuh. I. Hilangnya rasa persaudaraan. Makin tinggi tingkat kesenjangan akan lebih memikirkan kebutuhan diri sendiri daripada orang lain. Hal ini akan membuat hilangnya rasa persaudaraan dan tidak pernah mengunjungi tetangga atau saudara yang jauh, bahkan kadang lingkungan sekitar pun tidak terlalu mengenal. J. Sulit menentukan target pasar. Kesenjangan ekonomi akan berdampak pada pemasaran sebuah produk. Semakin tinggi tingkat kesenjangan ekonomi, seorang pedagang akan merasa kesulitan dalam menetapkan target pasar yang paling tepat. Hal itu dikarenakan tingkat pendapatan yang tidak tentu pada kalangan tertentu. K. Jumlah tenaga ahli terbatas. Keterbatasan dalam merasakan pendidikan formal akan membuat seseorang sulit untuk menjadi tenaga ahli dalam negeri. Ketika ingin memiliki jumlah tenaga ahli yang cukup, pemerintah harus mencari potensi dari berbagai daerah. I. Pendapatan nasional menurun. Makin rendah pendapatan individu akan berdampak pada pendapatan nasional. Pendapatan nasional akan terus menurun seiring bertambahnya orang miskin di negara tertentu. Namun, perhitungan pendapatan nasional secara agregat kadang terlihat baik-baik saja, sangat berbeda dilihat dari segi realitas. Karena kurangnya pemerataan pendapatan, seseorang yang memiliki pendapatan tinggi makin tinggi dan yang berpendapatan rendah makin rendah. M. Pembangunan nasional terhambat. Masyarakat yang dengan pendapatan nasional yang rendah membuat pemerintahan memberikan bantuan kepada masyarakat melalui alokasi dana APBN. Makin banyak yang dibantu, uang APBN akan terserap banyak dalam
sektor saja, sehingga sektor lain tidak mendapatkan bagian yang cukup. Hal tersebut dapat mengakibatkan pembangunan yang terhambat. Kesejahteraan menurun. Ketika pendapatan terus menurun, kondisi ini akan berpengaruh pada kesejahteraan sosial karena tidak dapat membiayai hidupnya sendiri. Ketika semua kondisi terjadi seperti ini, kesenjangan akan makin parah. Yang kelima, solusi mengatasi kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi mempunyai dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan berbagai langkah yang solutif dalam mengatasi kesenjangan ekonomi tersebut. Solusi mengatasi kesenjangan ekonomi bisa dilakukan dengan mengidentifikasi akar penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi. Jika penyebabnya berbeda, penyelesaian masalah atau solusinya juga berbeda. Mengatasi kesenjangan ekonomi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian dibutuhkan sinergi dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Berikut beberapa solusi yang bisa dilakukan dalam mengatasi kesenjangan ekonomi. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan memiliki potensi untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu dalam hal akses terhadap pengetahuan, keterampilan, dan peluang. Melalui pendidikan yang berkualitas, kita dapat mengatasi ketimpangan yang ada, sehingga memungkinkan individu dari latar belakang yang berbeda untuk mencapai tingkat nasional dan ekonomi yang setara. Yang kedua, infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang baik dan merata sangat mempengaruhi pendistribusian barang-barang ke seluruh wilayah tanah air. Infrastruktur bisa meningkatkan kemajuan Indonesia karena mampu membuat mobilitas menjadi lebih baik. Salah satu wujud infrastruktur fisik adalah transportasi, seperti rel kereta, jalan, pelabuhan. Kontribusinya berupa percepatan pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi biaya transaksi. Yang ketiga, subsidi yang tepat. Pemberian subsidi yang tepat sasaran dapat membantu masyarakat mengatasi beban hidup, terutama masalah ekonomi. Pemberian subsidi baik secara langsung nul maupun tidak langsung diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi yang nada dan dapat menggerakkan roda perekonomian. Secara ekonomi, tujuan subsidi adalah mengurangi harga atau menambah keluaran atau output.